اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin
وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرamaته في الدارين amin. Kita lanjutkan dengan hadis nomor 5354. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Syarah Kabir dari Sayyidina As-Samah bin Malik radhiyallahu an, status hadis sahih. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dhahrul mu'min, punggung orang beriman, hima, tempat terlarang, terlarang untuk disakiti. Hima, tempat terlarang, maknanya terlarang untuk disakiti, dilarang untuk dipukul dan sebagainya. Illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Apa haknya? Apa haknya? Dia minum khamar, maka punggungnya boleh dicambuk 40 kali. Dia menuduh wanita baik-baik berzina, maka punggungnya boleh dicambuk 80 kali. Dia berzina tapi belum menikah, maka boleh dicambuk punggungnya 100 kali. Itu disebut dengan haknya. Atau takzir dalam rangka hukuman di bawah had, pelanggaran di dalam Islam tapi tidak ada hukumannya. Misalnya mencuri 200.000 rupiah, kalau senilai seperempat dinar, maka hukumannya potong tangan. Tapi kalau nggak sampai seperempat dinar, maka hukumannya takzir, yaitu bisa dicambuk 20 kali, bisa dipenjara, bisa saja didenda. Ini masuk dalam kategori takzir. Faslun fil muhalla bi'al min hadzal harfi. Pasal pada kalimat yang diberi alif lam dari ini huruf. Hadis di atas diawali dengan huruf Allah. Cuman satu hadis. Setelahnya huruf za beralif lam. Hadis pertama, Nabi SAW bersabda, al-zulmu thalathatun. Kezaliman itu terbagi 3 macamnya. Az-zulmu, kezaliman itu thalathatun, terbagi 3 macam. Pertama, fazulmun, maka sebuah kezaliman, la yaghfiruhullahu, yang tidak akan mengampuni akannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu fa'il, la yaghfiruhu, tidak akan mengampuni akan kezaliman tersebut oleh Allah. Jadi tidak ada bahasa pengampunan. Wajib diazab kalau melakukan kezaliman itu.
Tidak ada toleransi hukum sama sekali. Yang kedua, zulmun yaghfiruh, kezaliman yang akan Allah berikan pengampunan kepadanya. Zulmun, kezaliman, yaghfiruhu, yang akan, fi'il mudhari', yang akan Allah berikan pengampunan kepadanya kezaliman itu. Maksudnya pelakunya. Itu juga terjadi majaz mursal. Bisa saja Allah berikan pengampunan sebelum masuk neraka, akhirnya dia masuk surga langsung. Bisa saja Allah berikan pengampunan setelah dia masuk neraka, akhirnya dia singgah dulu di neraka. Bisa saja setelah 1 tahun, bisa saja setelah 10 tahun, bisa saja setelah ratusan tahun di neraka, baru ada pengampunan. Yang ketiga, zulmun la yatsrukuhu, kezaliman yang tidak akan membiarkan ia Allah, kezaliman yang tidak akan membiarkan ia Allah akan kezaliman tersebut. Ini terjemahan ala pondok supaya mana tahu fa'il dan fi'ilnya. Bahasa mudahnya adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Itu bahasa simpelnya. Jadi ada 3 macam kezaliman. Kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang akan diberikan pengampunan oleh Allah. Yang ketiga, kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, pasti akan diadili. Pertama, fa amma zulmul ladzi la yaghfiruh, maka adapun kezaliman yang tidak mengampuni akannya oleh Allah, fasyirku, maka itu adalah syirik. Maka itu adalah syirik. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik. Kenapa syirik dikatakan zalim? Qala Allah Ta'ala, jangan bantah, ada dalil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kalau orang syirik, siapa yang dizalimi? Allah. Kalau orang berbuat syirik, siapa yang dizalimi? Dirinya sendiri. Bukan Allah yang dizalimi. Masa Allah dizalimi? Kalau seluruhnya, kata Allah dalam sebuah hadis kursi, "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala qalbi atqa ahadim minkum." Kalau sekiranya generasi yang pertama sampai generasi terakhir kalangan jin dan manusia dalam keadaan hati sama dengan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menambah kemuliaan Allah sama sekali. Tapi kalau sekiranya manusia mulai pada generasi pertama sampai generasi terakhir dari kalangan jin dan manusia, semuanya dengan hati Fir'aun sekalipun, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan syirik itu zalim, menzalimi Allah, tidak. Dia menzalimi dirinya sendiri. Dia akan masuk neraka abadan abad, selama-lamanya. Tidak ada titik akhir dan tidak ada pengampunan di dalamnya. Yang kedua, amma zulmul ladzi yaghfiruh, adapun kezaliman yang mengampuni akannya, kembali kepada alladzi sebagai ayat, Allahu oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzulmul ibadi anfusahum, maka itu adalah kezaliman hamba terhadap diri mereka sendiri. Tapi selain syirik,
Jangan masuk lagi syirik. Syirik juga menzalimi diri sendiri. Tapi syirik sudah dikecualikan, sudah dibahas secara khusus. Berarti selain syirik, kezaliman hamba terhadap diri mereka sendiri, fima bainahum wa baina rabbihim, antara mereka hamba dan antara Tuhan mereka. Kezaliman yang hamba lakukan antara dia dengan Allah saja, tidak melibatkan orang lain. Dia enggak puasa di bulan Ramadan, dia enggak sholat, dia enggak pergi haji padahal mampu, dia berbuat dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu kezaliman juga. Siapa yang dizalimi? Diri dia juga. Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia akan berendam dalam neraka ribuan tahun, jutaan tahun, asalkan dia punya iman, pasti Allah akan memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Pasti. Asal dia tidak syirik saja. Asal dia meninggal tidak dalam keadaan kafir, maka orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka itu akan mendapatkan surga 10 kali lipat dunia ini. Itu yang terakhir. Itu mungkin yang dalam selama hidupnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sekali waktu masuk Islam, kemudian enggak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Bahkan senyum pun enggak mau dia. Kenapa? Kalau senyum itu sudah bersedekah, berarti dia enggak mau senyum orang. Assalamualaikum. Assalam. Nah, itu ciri-cirinya. Nah. Itu kezaliman apapun bentuknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendapatkan pengampunan dengan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan pengampunan dengan syafaat daripada keturunannya, bisa mendapatkan pengampunan dari syafaat daripada kawan-kawannya, bisa mendapatkan pengampunan syafaat daripada para ulama, bisa mendapatkan pengampunan syafaat dari siapa saja yang pernah terlibat dalam kehidupannya yang sudah selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa amma zulmul ladzi la yatsrukuhu Allahu, adapun kezaliman yang tidak akan membiarkan akannya oleh Allah. La yatsrukuhu, yang tidak akan membiarkan akannya oleh Allah. Pasti akan Allah adili, pasti akan diangkat kasusnya, tidak akan pernah ditutup dan tidak akan pernah terbiar. Kezaliman apa itu? Fazulmul ibadi ba'duhum ba'da, maka itu adalah kezaliman hamba sebahagian mereka akan sebahagian yang lain, hatta yudhira li ba'dihim min ba'din, sehingga Allah memutarkan antara bagi sebahagian mereka hamba dari sebagian yang lain. Adara yudiru, memutar. Apa yang diputar? Amal kebaikannya, dosanya. Minggu lalu ada hadis yang kita tidak jumpa maknanya. Nah, setelah kita lihat dalam Kamus Mutarusiha, al-muraqi itu maknanya perut. Nah, Kamus Munawir belum bisa menemukan maknanya. Jadi ada dalam Kamus Mukhtarusiha. Kalau antum mau baca hadis Mukhtarusiha itu kamus wajib. Nah, jadi kezaliman yang Allah tidak akan biarkan itu adalah kezaliman sesama hamba. Kalau kita hari ini pernah merugikan orang lain 1.000 rupiah sekalipun, itu di akhirat pasti akan diadili. Nah, enggak mungkin lah, cuma 1.000 tetap.
akan diadili di akhirat kelak. Dipanggil orang yang merugikan, dipanggil orang yang dirugikan. Maka kata Allah, apakah kamu yang dirugikan 1.000 rupiah memaafkan orang yang merugikanmu? Tidak ada bahasa maaf di situ. Kenapa tidak ada bahasa maaf? Karena hari itu orang akan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Walaupun itu dari saudaranya sendiri, walaupun itu dari orang tuanya sendiri, walaupun itu dari anaknya sendiri, walaupun itu dari istri atau suaminya sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Itu hari orang yang tidak mau jumpa dengan saudaranya, orang yang tidak mau jumpa dengan anak istrinya. Kenapa? Takut diminta, takut dituntut kezaliman itu. Maka walaupun 1.000 rupiah, walaupun hanya 1 potong roti, walaupun hanya secuil odol, walaupun hanya setetes sampo, itu akan diadili di akhirat kelak. Maafin saya ngambil sampo kamu dulu di dunia setetes, sekali mandi. Kalau sekarang minta maaf bisa dimaafin, tapi di akhirat nggak akan pernah dia maafkan, karena dia akan kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan dirinya. Itu nggak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bayarnya? Bayar dengan pahala orang yang mengambil hak orang lain di dunia. Maka dia akan bayar dengan pahala salatnya, dia akan bayar dengan pahala tahajudnya, dia akan bayar dengan pahala puasanya. Kalau sekiranya habis semua pahala pembayarnya sementara hutangnya masih banyak, dia akan ngambil dosa dari orang yang dia zalimi. Akhirnya pahalanya habis, dosanya bertambah. Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Sahabat mengatakan, "Al-muflis indana ma laisa lahu mata' wala dinar wala dirham." Yang bangkrut menurut kami yang tidak punya harta benda, tidak punya uang dinar dan dirham. Nabi bersabda, bukan itu yang saya maksudkan, tapi yang bangkrut adalah man ata yaumal qiyamah bi amali kal jibal. Orang yang datang pada hari kiamat dengan amalnya seperti gunung, walakin satama hadza wa daraba hadza wa qatala hadza, tapi dia telah mencaci orang ini, telah memukul orang ini, telah membunuh orang ini, maka dia akan bayar dengan semua kebaikannya. Kalau kebaikannya habis, maka dia akan menerima dosa dari orang tersebut hatta yuqabba finnar, sehingga ditelungkupkan dia ke dalam neraka. Itu bangkrut namanya. Nah, itu kezaliman yang tidak akan pernah dibiarkan. Menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, ghasab, mencuri, memfitnah, menuduh, merugikan, walaupun sejengkal tanah, itu akan dikalungkan ke leher orang itu pada hari kiamat sampai lapisan yang paling akhir. Nah, maka lebih baik dirugikan daripada merugikan orang lain di dunia ini. Gak masalah rugi sedikit daripada merugikan orang lain. Kalau kita ragu ini hak kita kah atau hak orang lain, anggap saja itu hak orang lain. Kayak ini punya saya nih, mirip. Kalau mirip berarti bukan punya kamu. Nah, mirip dengan punyamu, kamu bukan punya kamu berarti. Tapi kalau persis, iya berarti. Ada nama antum di situ. Di sendal itu ada nama antum. Ini namanya WC. Berarti bukan punya antum. Azan. Apa sih finans? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan hadis 5356. Nabi SAW bersabda, "Al-zalama," orang-orang zalim. Zalama jamak taksir.
fasaqah, orang-orang fasik, zalama, orang-orang zalim, wa awanuhum, dan kaki tangan mereka, dan penolong-penolong mereka, ditolong dengan perlindungan, ditolong dengan undang-undang, dia tolong dengan kekuasaan, finnar, semuanya dalam neraka. Zalim maknanya adalah ada dua makna. Makna pertama, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tapi makna yang dimaksudkan di sini adalah merugikan orang lain, harta, diri, atau harga diri. Maka pelaku langsung disebut orang zalim, tapi penolong-penolongnya, pembantu-pembantunya itu disebutnya a'wan. Baik pelaku langsung atau yang menolong, itu semuanya Allah kumpulkan di dalam neraka. Maka kalau sekiranya kita terlibat dengan sebuah kezaliman, mumpung masih ada waktu, kita mesti tuntaskan sebelum meninggal dunia. Kalau ada berupa hutang yang tidak lagi tahu berapa jumlahnya, tidak tahu lagi sama siapa, maka kita akan infakkan, sedekahkan dengan nilai yang kita anggap sudah mencukupi ke masjid atau ke fakir miskin. Ke masjid atau ke fakir miskin. Dulu pernah saya ngambil punya orang, nggak tahu lagi orangnya mana. Nah, sekarang dengan nilai yang sama kita akan infakkan ke masjid, niat untuk orang itu. Besok kalau dia nuntut, ada balasannya, pahalanya udah disiapin, sehingga pahala pokok kita nggak terganggu. Kita sudah buat amal untuk melunasi hutang-hutang kita dengan jumlah yang sama, bukan nominal rupiahnya, tapi dengan standar nilai emas. Kalau dia mengambil 50 tahun yang lalu 1.000 rupiah, lalu dia bayar sekarang 1.000 rupiah, itu nggak akan lunas, nggak akan lunas. Maka perlu dia pikirkan 1.000 rupiah 50 tahun yang lalu itu apa yang dapat? Oh, dapat sepeda waktu itu 1.000 rupiah. Maka hari ini dia akan bayar dengan uang senilai sepeda, mungkin 2,5 juta. Enak kali kalau dia bayar 1.000 rupiah, nggak ada nilainya. Udah lunas, itu belum lunas. Jadi harus kembali kepada nilai emas. Nah, al-dhahru, punggung, yurkabu, akan ditunggangi, binafaqatih, dengan membayar, dengan sebab memberi nafkahnya, dengan sebab memberi nafkahnya punggung. Idza kana marhunan, apabila adalah punggung tersebut digadaikan. Ini bahasa majaz, artinya hewan tunggangan yang tergadai, siapa yang berhak menaikinya. Contoh kasus Aidat, Angga berhutang sama Ilyas senilai 10 juta rupiah. Lalu Ilyas meminta jaminan, yaitu seekor kuda.
seekor kuda jaminan hutangnya. Maka Ilyas yang memberikan hutangan disebut dengan murtahin. Angga yang berhutang dan menggadaikan kudanya disebut dengan rahin. Kuda disebut dengan marhun. Maka kuda tidak boleh dijual selagi hutang belum lunas. Siapa yang akan menaiki punggung kuda itu? Ilyas atau Angga? Ilyas atau Angga? Nabi menjawab binafaqatih. Siapa yang ngasih makan kuda itu? Kata Ilyas, saya nggak percaya sama kamu. Jangan-jangan kuda nanti dijual. Kuda harus tinggal di rumah saya. Makannya bagaimana? Masa antarkan makan dari Steba ke Pariaman? Setiap hari ngantar makan kuda? Nah, kata Ilyas, biar saya ngasih makan. Nah, kalau Ilyas yang ngasih makan kudanya, maka kuda itu boleh digunakan oleh Ilyas. Tapi kalau Ilyas percaya sama Angga, dia tidak akan mengingkari janji, kuda itu tidak akan dijual, maka kuda tetap di rumahnya Angga. Angga yang ngasih makan, maka yang menaiki kuda adalah Angga itu sendiri. Beda sama motor, beda sama sawah. Sawah nggak perlu kasih makan, motor nggak perlu dikasih makan. Oh, kalau sekiranya barang gadaian itu adalah motor, kata Ilyas, biar motor saya yang pakai, saya ngasih minyaknya. Menisbah pada hadis ini, nggak boleh, itu riba. Sawah biar saya yang garap, saya kasih hutang sekian, saya yang garap sawah sampai hutang lunas, itu riba. Ini gadai-menggadai yang terjadi di seluruh Indonesia. Makanya dikatakan di Minang tidak. Kita jumpa dengan kawan-kawan yang di Sulawesi, dari Kalimantan juga membicarakan perkara yang sama. Nah, jadi yang maksudnya di sini adalah kalau hewan itu perlu dinafkahi, maka siapa yang memberi nafkah, siapa yang memberi makan, dialah yang berhak menaiki pundaknya. Itu kalau yang digadaikan itu adalah hewan tunggangan. Bagaimana ada hewan yang bukan tunggangan, seperti sapi atau kambing? Nabi sabdakan, walabanud dari, susu dari kantong. Dari itu adalah kantong, kantong susu. Kantong susu dari hewan yang nempel di perutnya. Itu yang antum lihat kambing pagi-pagi besok. Nah, di mana tempat anaknya musuh itu kan ada kantongnya, ada sedotannya, ada kantongnya. Nah, kantongnya itu bahasa Arabnya dar, sedotannya itu disebut dengan sadi. Sedotan, sedotan susu ya, bukan sedotan ini apa? Itu yang antum kira pula bahasa Arabnya sedotan itu sadi, bukan. Ini bahasa sindiran supaya mudah dipahami. Nah, jadi susu yang ada di kantong susu kambing atau sapi yusrabu binafaqati, itu juga diminum dengan memberi nafkahnya. Idza kana marhunan, apabila adalah hewan itu digadaikan. Jadi yang digadaikan atas hutang itu bukan hewan tunggangan, tapi hewan yang diambil susunya. Siapa yang berhak mengambil susu hewan yang tergadai selama hutang belum lunas? Nabi menjawab, siapa yang mengasih makan, dia yang berhak mengambil susunya.
Wa 'alal ladzi yarkab wa yashrab an-nafaqah. Ditegaskan kembali kewajiban terhadap orang yang mengendarai itu hewan tunggangan, wa yashrabu dan meminum, itu maksudnya hewan yang dihasilkan susunya, an-nafaqah memberikan makan, memberikan rumput dan umpan. Hadis sahih. Ini hadis tentang muamalah. Tapi apabila hewan-hewan itu tidak bisa diambil manfaatnya, maka itu kewajiban sesuai dengan kesepakatan antara rahin dan murtahin. Tapi apabila yang digadaikan itu tidak perlu dikasih makan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Kata mereka, kami ikhlas dimanfaatin. Kenapa kamu ikhlas? Memang biasanya begitu? Itu bukan ikhlas. Maka itu adalah riba. Kullu qardin yajurru manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang kita ambil manfaat dari hutang tersebut, itu masuk kategori riba. Masuk ke huruf ain. Aidul marid, orang yang menjenguk orang sakit. Aid, orang yang menjenguk. Al-marid, orang sakit. Yamshi, dia berjalan. Fi, di dalam. Makhrafatil jannah, di dalam makhrafatil jannah. Makhrafah mufradnya adalah khurfah, artinya kebun-kebun surga yang bisa dipanen buahnya. Itu makna makhrafah, kebun-kebun surga yang siap dipanen, bukan taman. Kalau dia berjalan di taman-taman surga, hanya bunga yang diambil, nggak ada gunanya. Makhrafah itu adalah kebun-kebun surga yang buahnya siap dipanen. Hatta yarji, sampai dia kembali. Orang yang menjenguk orang sakit, dia berjalan di kebun-kebun surga yang buahnya bisa dipanen sampai dia kembali. Mungkin perlu kita mencoba sekali-sekala untuk masuk ke sebuah tempat rekreasi, misalnya kebun salak, kebun jeruk, kebun apel. Masuk di situ boleh ambil berapa saja, tapi jangan bawa keluar. Nah, supaya bisa menikmati bahasa ini. Dan mungkin juga bisa bagus dibuat sebuah tempat rekreasi di sebuah kebun. Semua buah ada di dalamnya, supaya bisa menikmati makna dari hadis ini. Maka masuk ke situ, bayar sekian uang, boleh makan buah apa saja sepuasnya. Itu santri, kalau santri yang kita buat rekreasi itu pasti bangkrut yang punya kebun. Panjat semua buah, ini patah, ini rekah, ini rebah, langsung tutup dia rekreasi. Nah, tapi santri itu bisa menikmati hadis ini. Bagaimana maksud hadis orang menjenguk orang sakit? Dia masuk ke dalam taman yang bisa petik buah apa saja. Begitu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang menjenguk orang sakit. Nah, kalau sekiranya supah 6 sakit, supah 1 jenguk, hari berikutnya supah 2, biasanya supah 3, supah 4, dan supah 5, ya bisa dibawakan air galon kah atau apa. Nah, ini dari kami supah 1, kami antarkan 1 air galon bagi kamu yang sakit. Jadi kan gampang dia minum.
Penting menjenguk, bukan membawa. Bahasa menjenguk bukan membawa. Hadis di bawah, hadis itu sahih, riwayat Imam Muslim. A'idul maridi, orang yang menjenguk orang sakit, yakhudu fir rahmah, menyelam dalam rahmat. Menyelam dalam rahmat Allah. Orang yang menjenguk orang sakit, dia sedang menyelam dalam rahmat Allah. Bukan dicucuri oleh rahmat. Karena kalau dicucuri bisa saja basah sebagian tubuhnya, ada bagian tubuh yang tidak basah. Antum keluar daripada aula pergi ke asrama, hujan lebat, dicucuri oleh air hujan, ada mungkin bagian tubuh yang tidak basah. Tapi kalau sudah menyelam, jangan katakan enggak basah. Nah, menyelam, bahasa hadis ini menyelam. Fa idza jalasa, maka apabila dia telah duduk, indahu, di dekatnya orang sakit, ghamarathur rahmah, maka meliputi, mencucuri akannya orang itu, orang menjenguk, oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perginya menyelam sampai di tempat dihujani oleh rahmat. Wa min tamami, dan di antara kesempurnaan, min tab'id, di antara kesempurnaan iyadatil marid, menjenguk orang sakit adalah ayyadha'a, bahwa meletakkan ahadukum, oleh salah seorang kalian, yadahu, akan tangannya salah seorang yang datang menjenguk. Di mana diletakkan? Ala wajhihi, di atas mukanya. Muka yang dimaksudkan di situ adalah dahi, au yadih, atau di atas tangannya. Jadi kalau menjenguk orang sakit itu yang kita raba dua saja, dahi atau tangan. Nah, letakkan di kepalanya. Fayas'alahu, lalu bertanya kepadanya, kaifahu, bagaimana keadaan dia? Bagaimana keadaan dia? Taruh mana? Dadan surat. Apa yang terasa sekarang? Masya Allah. Kalau itu yang terasa, tetangga saya terasa juga hal yang sama 2 hari yang lalu. Sekarang udah meninggal. Itu nggak boleh. Nabi bersabda, kalaupun kamu datang melihat orang itu sudah hampir sakaratil maut, tapi katakanlah la ba'sa, tahur insyaallah. Tahur insyaallah. Tetap beri dia motivasi untuk sembuh walaupun sudah nampak tanda-tanda kematiannya. Kenapa Nabi bersabda ucapan kamu itu tidak akan merubah takdir Allah, tapi menyenangkan hati orang sakit. Nah, maka bertanya kepadanya kaifahu, bagaimana keadaan dia. Itu kan sebahagian di antara kesempurnaannya. Di antaranya lagi hadis Nabi mengatakan yas'aluhu ma tastahi, bertanya kepadanya apa yang kamu mau. Apa yang bisa dimakan, selera makan apa maunya. Kalau santri nggak usah tanya, pasti jawabannya satu, pangsit. Asal demam pangsit. Itu jawabannya. Nggak usah tanya lagi, langsung bawain pangsit, sudah selesai. Mereka sepakat semuanya kalau demam, ma tastahi, ijma mereka pangsit. Tapi kalau orang lain yang kita bezuk, maka akan kita tanya ma tastahi. Jangan menjenguk orang sakit justru memanfaatkan apa yang ada di situ. Nah, saya jenguk kawan lah, banyak buah-buah biasanya nggak kemakan ini.
Oh, dia makan di situ. Ini enak, ini kamu gak makan, biasa habisin. Kemudian adab menjenguk orang sakit, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama, karena dia butuh istirahat. Kecuali mayurja tabarrukuh, orang diharap keberkahannya. Contohnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau beliau menjenguk orang sakit, beliau duduk di tempat di dekat orang sakit tersebut, lalu beliau berikan motivasi-motivasi, tidaklah beliau meninggalkan majlis, meninggalkan si sakit, melainkan si sakit sembuh dari sakitnya. Itu keberkahan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau antum punya karamah seperti itu, nggak apa-apa. Atau mimai yusta'nasu bih, orang yang diharapkan kebersamaannya. Senang orang sakit kalau orang itu hadir bersamanya, maka orang itu yang boleh berlama-lama, yang lain tidak boleh. Nah, kemudian baca lagi ada adab yang lain di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis berikutnya, maaf sambungannya, Nabi SAW bersabda, tamamu tahiyyatikum bainakum, kesempurnaan penghormatan kalian sesama kalian adalah musafahah, berjabat tangan. Kesempurnaan penghormatan kalian sesama kalian adalah berjabat tangan. Apa tahiyat itu? Apa tahiyat? Tahiyat yang masukkan di situ apa? Apa maksud penghormatan di situ? Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga, wahai Adam, datanglah kamu sekelompok malaikat itu, sampaikan kepadanya Assalamualaikum. Lalu kamu dengar apa jawaban pada malaikat tersebut. Pergilah Nabi Adam dan menyampaikan Assalamualaikum kepada kelompok malaikat. Malaikat jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Maka Allah katakan hadza tahiyyatu abnaikum, inilah penghormatan sesama kalian, anak-anak kamu nantinya. Berarti tahiyat dimasukkan adalah Assalamualaikum. Salam itu akan sempurna kalau pakai jabat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mana pula jabat tangan beda. Apakah hadis ini mengatakan kesempurnaan daripada penghormatan kalian adalah berjabat tangan? Ada pengkhususan tempat? Ada? Tidak ada pengkhususan tempat. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW sabdakan, kalian sunnah menyampaikan salam kepada saudara kalian walaupun hanya terpisah dengan pohon. Nah, contohnya galang berjalan dengan mufa pergi salat Jumat. Kemudian di tengah jalan, di pinggir jalan ada motor parkir. Maka yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri. Berarti orang itu terpisah. Selesai melewati motor 3 langkah, bertemu lagi di depan. Itu sunnah ucapin salam. Sampai begitunya. Sunnah ucapin salam. Hadis sahih. Nah, kira-kira kalau sudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti putus hubungan dengan makhluk. Ucapin Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ada teman di samping, Assalamualaikum. Bid'ah? Enggak bid'ah bersalaman selepas sholat. Tapi juga harus tahu aturan. Apa aturannya? Setelah sholat maghrib, setelah subuh, jangan salaman dulu sebelum membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebelum melipat kaki, tidak boleh bicara, tidak boleh salaman dengan apapun.
Itu jangan diganggu fadilah orang lain. Maka ulama-ulama kita dulu, orang tua-tua dulu itu nggak ada salaman itu lepas subuh. Karena subuh adalah waktu untuk berzikir. Tidak ada salaman itu selepas asar. Adanya kapan? Ba'dal isya. Kenapa ba'dal isya? Karena kita akan tidur. Jadi memaafkan satu sama lain daripada jamaah masjid. Selesai salat isya, salaman. Mana dalilnya? Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki pada ahli surga. Masuklah seorang laki-laki yang sederhana, yang tidak disebutkan namanya dalam hadis. Air wudhu menetes di jenggotnya dan dia menenteng sendalnya sendiri. Pada hari kedua Nabi bersabda akan masuklah pintu itu salah satu daripada ahli surga. Masuk pula laki-laki yang sama. Hari ketiga Nabi sabdakan akan masuklah pintu itu laki-laki daripada ahli surga. Masuk juga orang yang sama. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pengen tahu apa amalan khusus orang itu sehingga dikatakan dia ahli surga. Maka beliau datang kepada laki-laki yang berkenan, wahai paman, saya punya masalah dengan ayah saya sendiri. Boleh nginap di rumahmu malam 3 malam saja? Boleh, kata laki-laki itu. Menginaplah Sayyidina Abdullah bin Umar malam, dia perhatikan amalnya, apa yang dibuat laki-laki ini malam hari. Malam pertama diperhatikan, kedua diperhatikan, ketiga diperhatikan. Besok pagi dia katakan, wahai paman, sebetulnya saya nggak ada masalah, tapi saya mau menyelidiki amalanmu. Karena Nabi pernah bersabda akan masuklah pintu itu seorang pada ahli surga 3 hari berturut-turut dan orangnya tetap engkau yang masuk. Apa amalan khusus? Tapi saya kecewa, nggak dapat amalan itu. Kamu tidur sampai pagi. Ini yang antum gunakan jadi dalil. Antum tidur sampai pagi. Paling balik kanan baca subhanallah, balik kiri baca subhanallah. Kemudian seharian saya tidak lihat amalan istimewa. Kata laki-laki tersebut, memang yang kamu lihat itulah hari-hari saya yang biasa. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar pun pulang. Beberapa langkah dia mau pergi, laki-laki itu katakan, ada satu hal yang kamu tidak ketahui. Saya memaafkan semua kesalahan orang lain sebelum saya tidur. Maka musafahah itu dibuat supaya satu sama lain memaafkan sebelum tidur, dan besok pagi kalau bangun buat kesalahan lagi kan bisa minta maaf lagi nanti pada isya. Tapi kalau ba'da isya dia tidak memaafkan lalu tidur, berarti dia tidur tanpa meminta maaf. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Masuk pada hadis yang pertama tadi tentang kezaliman. Itu dalil yang dibuat oleh para ulama yang kita mengikuti dari generasi ke generasi, akhirnya tidak tahu apa tujuannya. Lalu nggak tahu apa tujuannya, lalu nggak jumpa hadisnya, langsung bilang bid'ah, sesat, masuk neraka. Baca hadisnya. Kesempurnaan penghormatan kalian itu musafahah, bersalaman, itu baru sempurna salamnya. Kalau salam saja tanpa berjabat tangan, itu belum sempurna penghormatan yang diberikan. Dihafalin hadisnya, wa tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Kesempurnaan penghormatan kalian sesama kalian itu berjabat tangan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, Aisyatu zaujati fil jannah. Sayyidah Aisyah itu adalah istriku di dalam surga. Apakah dengan mendengar hadis ini artinya 11-12 istri Nabi yang lain bukan istri Nabi dalam surga? Tidak. Berarti tidak ada mafhum mukhalafah. Bukan berarti istri Nabi yang lain masuk neraka berarti. Enggak bisa buat kesimpulan satu hadis. Salah total kalau bikin si ahabba ilaikum, manakah manusia yang paling kamu cintai? Apa kata Nabi? Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa yang paling kamu cintai? Abuha, ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, khudhu
nisfa dinikum min hadhil humairah, ambil pelajaran agama kalian dari wanita yang berkulit kemerah-merahan ini. Itu manakib pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam hadis yang lain Sayyidah Aisyah katakan ruh Nabi dicabut ketika Nabi berada di pangkuan saya. Dalam hadis yang lain Sayyidah Aisyah katakan air liur terakhir yang bertemu dengan air liur Nabi sebelum beliau meninggal dunia adalah air liur saya. Kenapa? Kata ketika Nabi dalam sakaratil maut, beliau menoleh kepada siwak yang ada di kantongnya, kantong Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar, kakak pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah tahu itu Nabi ingin pakai siwak, maka diambillah siwak daripada abangnya, kemudian dipotong, kemudian dilunakkan dengan gigi Sayyidatina Aisyah, kemudian baru disiwakkan kepada Nabi SAW. Berdasarkan hadis itu ulama menistimbat hukum orang yang sakaratil maut sunnah disiwakin supaya mudah keluar ruhnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Sayyidah Aisyah katakan, wahyu turun kepada Nabi ketika saya dan Nabi berada dalam satu selimut. Ini manakib Sayyidah Aisyah. Mungkin di Padang jarang kita baca manakiban. Di tempat-tempat lain itu mereka buat manakib, membaca biografi para sahabiah supaya mengenal kelebihan-kelebihan mereka menurut riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atibul khayla, didiklah oleh kalian akan kuda. Ajarilah oleh kalian akan kuda. Fa innaha tu'tabu, sesungguhnya kuda bisa dididik. Allah SWT berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Siapkan oleh kalian wahai orang-orang beriman untuk menghadapi perang akhir zaman, yaitu kekuatan. Ulama tafsir mengatakan kekuatan yang dimasukkan di situ adalah ar-rimayah, memanah. Yang kedua adalah ribatil khail, memelihara kuda. Perang terakhir yang terjadi antara muslim dan non muslim itu akan berlaku ketika listrik tidak ada lagi. Boleh saja mereka siapkan hari ini senjata pembasmi massal, tapi ketika mau pakai listrik habis, minyak bumi mengering, akhirnya nggak jadi dia pakai. Nah, Allah dah katakan hal itu, kalian nggak usah siapkan senjata, tapi siapkan kuda dan panah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, mana yang lebih baik, belajar kuda atau panah? Nabi bersabda, lebih baik belajar memanah daripada berkuda. Kenapa? Karena kalau dia pandai berkuda, nggak pandai memanah, dia akan lari di medan perang dengan kudanya. Bukan lari ke medan perang, lari dari medan perang karena dia pandai berkuda, tidak pandai memanah. Tapi kalau pandai memanah nggak pandai berkuda, dia akan tetap memanah, nggak akan lari karena nggak pandai berkuda. Tapi yang sempurna adalah orang yang pandai memanah di atas kuda. Dan kuda itu bisa dididik, bisa antum panggil, bisa disuruh menari, bisa disuruh bawa kunci, bisa membawakan pesan, bisa disuruh ini apa saja. Karena kuda itu adalah salah satu makhluk Allah yang sangat pintar. Dia tahu orang-orang yang memberi makannya. Kuda akan menyayangi, akan taat kepada orang yang memberi makannya. Nah, maka Nabi sendiri, istri-istri Nabi itu memberi makan kuda. Adallahu man ada aliyan, memusuhi oleh Allah
siapa saja yang memusuhi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Man ada aliyan adallah. Adallah man ada aliyan. Ini bukan hadis Syiah. Nah, yang kira ini hadis Syiah. Maka ketika berbicara tentang perang Siffin, perang antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, itu kita tidak boleh berkomentar kepada salah satu pun dari antara mereka. Oh, jangan karena sebab hadis ini antum berpihak kepada Sayyidina Ali lalu merendahkan Sayyidina Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jangan. Sayyidina Abi Sufyan radhiyallahu anhu itu termasuk sahabat yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemimpin. Dan dia juga sahabat yang diberitakan oleh Nabi bahasanya dari keturunannya akan membunuh keturunan Rasul. Nah, akhirnya Sayyidina Abi Sufyan tidak mau menikah. Tidak mau menikah karena keturunannya akan membunuh keturunan Sayyidina Rasul. Artinya akan berperang. Belum enggak menikah. Akhirnya sampai pada suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan menikah. Akhirnya belum menikah karena itu. Maka tidak ada orang bisa menantang takdir. Nah, tidak ada orang bisa menantang takdir. Begitu juga Nabi sabdakan bukan hanya pada Sayyidina Ali, man adali waliyan adantu lahu biharb. Siapa yang berani menyakiti kekasih-kekasihku, aku umumkan perang dengannya. Kalau sekiranya kita telah disakiti tapi Allah belum umumkan perang, ada dua kemungkinan. Satu, karena kita bukan wali Allah. Dua, karena perangnya belum diumumkan. Nabi sendiri mengatakan, mata nasrullah. Kapan lagi datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Sudah begitu perjuangan yang dibuat oleh baginda Rasul dan para sahabat, Nabi katakan mata nasrullah. Tapi jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Maka konsentrasi, sempurnakan ikhtiar, konsentrasi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang menzalimi kita dalam waktu itu, Allah yang akan memberikan balasan. Man adali waliyan adantu lahu bil harb. Siapa yang mengumumkan, siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang dengannya. Ada salah seorang waliullah. Ini cerita tentang waliullah. Nah, kalau yang ada anti wali, nanti kita lihat ada beberapa hadis tentang wali. Jadi beliau adalah salah satu gubernur atau salah satu pejabat pemerintahan di zaman tersebut. Jadi bukan berarti pejabat tidak ada yang wali. Wali kota itu pejabat. Di zaman itu salah satu pejabat pemerintahan, dia adalah waliun min auliyaillah. Dia kerja konsentrasi, tidak mengambil hak orang lain, menunaikan haknya. Bahkan pada Khalifah Harun ar-Rasyid, itu juga waliun min auliyaillah. Ketika beliau dikunjungi oleh istrinya di ruang kerjanya, dia matikan lampu. Ketika ada orang datang, kalau keluarganya yang datang ke ruang kerjanya, dikatakan, ada keperluan apa kamu masuk? Keperluan negara atau pribadi? Kebetulan pribadi, dimatikan lampu. Silahkan masuk. Kok dimatikan lampu saya datang? Kamu datang untuk keperluan pribadi. Ini minyak negara. Lampu ini saya matikan, ini minyaknya dari negara. Ketika beliau membagi wangi-wangian, beliau tutup hidungnya.
Kenapa ditutup hidung membagi wangi-wangian? Kata beliau, bukankah wangi-wangian itu yang diambil faedah adalah baunya? Kalau saya membagi sambil saya nikmati baunya, berarti saya telah mengambil hak daripada wangi-wangian tersebut. Itu salah satu pemimpin waliun min auliyaillah. Cerita kita kembali. Jadi salah satu wanita itu, istri daripada salah satu pejabat itu diusik oleh tetangganya. Kamu kan istri pejabat, kenapa hidupmu miskin melarat begitu? Banyak suami-suami pejabat, istri-istri pejabat yang lain mewah hidupnya. Mintalah sama suami kamu, terlalu taat dia itu. Terlalu taat dia. Akhirnya terpengaruhlah istrinya. Sehingga ketika suami dia pulang diucapkan salam, Assalamualaikum, jawabannya tidak lagi seperti biasanya. Ini sudah ada berubah hati istrinya. Lalu wali itu berdoa, ya Allah, butakanlah mata orang yang telah membutakan hati istriku. Lama-lama tetangganya rabun. Nampak jam berapa itu? Kemudian lampu nggak nampak lagi. Semakin pendek penglihatnya, semakin pendek. Akhirnya dia sadar, ini kesalahan dia terhadap wanita tadi. Dia datang dan minta maaf pada suaminya. Allah kembalikan lagi penglihatannya. Itu wali. Nah, kalau salah satu wali ada di sini dah selesai masalah, berarti belum ada wali, sehingga belum selesai masalahnya. Nah, cukup insyaallah. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita bertepatan datang ke masjid, kemudian azan berkumandang, mana yang lebih afdal dikerjakan sholat sunnah atau menjawab azan? Jazakumullah warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Maka yang lebih utama adalah menjawab azan. Ketika azan berkumandang, dianjurkan para pelajar-pelajar Al-Quran untuk berhenti sejenak membaca Al-Quran. Dianjurkan kepada yang sedang belajar untuk berhenti sejenak belajarnya. Kenapa? Karena kaidah usul fikih mengatakan al-masghul la yusghal. Orang yang berada dalam ibadah, dia tidak boleh mengisi ibadah lain. Ibadah waktu itu adalah menjawab seruan azan. Maka kita akan masuk ke masjid, tapi jangan duduk. Kita jawab sambil berdiri. Kenapa tidak duduk? Kalau kita duduk, hilang kesempatan sholat tahiyatul masjidnya. Maka kita akan jawab sambil berdiri. Selesai berdiri kita akan baca doa azan. Selepas itu baru kita lakukan sholat. Kalau waktunya panjang, kita akan buat sholat secara terpisah. Sholat tahiyatul masjid, kemudian ditambah dengan sholat qobliyahnya, waktu yang sedang dikumandangkan azannya. Tapi kalau waktunya ringkas, kita boleh gabungkan, saya sholat qobliyah zuhur sekalian tahiyatul masjid. Itu juga yang kita lakukan ketika kita masuk ke masjid, ketika khatib sudah naik mimbar, lalu azan dikumandangkan, kita jangan duduk. Kita dengarkan azannya dulu, lalu kita sholat 2 rakaat ringkas. Karena Nabi bersabda, orang yang masuk ke masjid, ketika Nabi menyampaikan khutbah, lalu ada masuk seorang laki-laki, lalu dia langsung duduk, Nabi bersabda, kum warka rak'atain khafifatain. Silahkan berdiri, sholatlah 2 rakaat yang ringkas. Maka kita waktu itu sudah termasuk orang yang masuk masjid ketika khatib sudah naik mimbar. Kita dengarkan azannya, lalu kita sholat qobliyah Jumat sekalian tahiyatul masjid. Oh, kami enggak jumpa dalil qobliyah Jumat.
Nggak ada itu qobliyah Jumat. Kalau kita baca riwayat hadis Nabi melakukan qobliyah Jumat, nggak akan pernah ada. Kenapa nggak akan pernah ada? Pertama, azan di zaman Nabi sekali. Yang kedua, yang khutbah hari-hari Jumat itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada ceritanya Sayyidina Abu Bakar jadwalnya khutbah hari ini, lalu Nabi terlambat, bisa saja ada riwayat Nabi qobliyah Jumat. Kami nggak jumpa hadis qobliyah Jumat, nggak ada itu qobliyah Jumat. Baca hadis Nabi yang berbunyi, ma bainal adzanaini salatun, antara azan dan iqamah ada salat. Itu dalilnya. Antara azan subuh dengan iqamah subuh ada salat, azan zuhur dengan salat zuhur ada iqamat, azan asar dengan iqamah asar ada qamat, azan maghrib dengan iqamah maghrib ada salat, azan isya dengan iqamah isya ada salat, azan Jumat dengan iqamah salat Jumat ada salat. Lalu kenapa orang enggak salat setelah azan Jumat? Karena dilarang. Orang yang sudah masuk masjid dan duduk itu dia wajib dengan khutbah, bukan salat. Tapi orang yang masuk ketika khatib menyampaikan khutbah, dia akan salat qobliyah Jumat. Itu dalil para ulama yang mengatakan ada qobliyah Jumat. Tapi kalau sekiranya azannya 2 kali, ikut sunnah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, maka kita punya kesempatan qobliyah Jumat. Nah, boleh azan 2 kali hari Jumat? Boleh, itu sunnahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Itu cukup, hadis itu menjadi dalil sunnah khulafair rasyidin itu bagian yang mesti, yang boleh kita amalkan. Khair, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar orang yang sakit itu doanya dijawab. Nah, apakah ketika kita menjenguk orang sakit, kita boleh nggak meminta doa? Nah, yang kedua, tentang menyakiti orang lain, menzolimin. Ini menzolimin tentang hutang saja atau termasuk juga menzolimin perasaan? Apakah ini juga akan ada tuntutan di akhir zaman ini dan di alam akhir? Itu ada juga orang yang putus cinta, lalu dan juga pacarnya dari meninggal dan diri segala macam ini, hal-hal seperti ini apakah termasuk menzolimi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Yang pertama, sunnah hukumnya meminta doa kepada orang yang sedang sakit. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa orang yang sedang sakit itu sama dengan doa para malaikat. Maka ketika datang menjenguk orang sakit, kita doakan dia dan kita juga minta doa. Karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan boleh, tapi sunnah. Sangat dianjurkan. Maka kalau sekiranya ada rumah sakit Islam lalu membimbing setiap pagi dan sore para pasiennya untuk berdoa untuk kemaslahatan umat, itu mungkin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman waktu berdoa, yang sakit tolong bangun semuanya, kita akan berdoa untuk kemaslahatan umat Islam. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Nah, itu orang sakit dalam ini. Jadi itu bagian daripada perkara yang kita tuntut
yang kita cari, yaitu doa-doa istijabah. Tapi karena hilangnya husnuzon pada hari ini terhadap sesama muslim, ketika imam baca doa dia nggak mau angkat tangan. Kenapa kamu angkat tangan? Yang dia minta itu nggak sama dengan apa yang saya minta. Nah, logikanya dibuat-buat begini. Samakah doa tukang es dan tukang gorengan? Nggak sama. Tukang gorengan maunya hujan, gorengannya laris. Tukang es maunya panas. Emang diminta hari itu hujan atau panas? Nggak ada orang lepas sholat minta hujan, minta panas. Mintanya pengampunan dosa. Jadi digunakan logika-logika sehingga menolak untuk doa bersama. Kalau mereka mengatakan kami adalah pengikut ulama salaf, pernahkah Anda membaca sejarah tentang ulama salaf? Dua orang sedang berjalan dengan temannya, kemudian dia pinggir jalan ada orang membagi-bagi air minum. Dia katakan, rahimallahu man syariba, rahimallahu man syariba. Semoga Allah rahmati orang yang mau minum air saya. Semoga Allah rahmati orang yang mau meminum air saya. Maju salah satu orang itu, dia minta segelas, dia minum. Kata kawannya, bukankah kamu puasa? Apa jawaban orang itu? Saya lebih berharap dengan doa dia daripada amal ibadah puasa saya. Kita mungkin bisa melakukan dalil itu, tapi bukan alasan itu. Nggak disuruh pun buka puasa, mampir di Pertamina udah batal puasanya. Itu nggak ada yang bagi, apalagi ada yang bagi. Nah, begitu husnuzonnya para ulama, berharapnya dengan doa orang lain. Kenapa husnuzonnya kepada orang lain itu bagus? Nggak ada suuzon. Tapi sekarang udah baca doa begini, amin, ngamin pun nggak mau. Belum tentu doanya dia dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena suuzon, nggak ada husnuzon. Maka kita berhusnuzon dengan hadis Nabi, yaitu orang sakit itu adalah antara orang-orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang akan melakukan safar di antara orang-orang yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang akan berangkat ke tempat-tempat yang mulia di antaranya adalah orang yang doanya dikabul oleh Allah. Sehingga Nabi ketika Sayyidina Umar bin Khattab minta izin, ya Rasulullah, saya mau umroh. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ukhayya la tansani fi du'aik. Wahai adikku, jangan lupakan saya dalam doamu. Ukhayya itu adik artinya, saudara kecilku. Nah, maka Sayyidina Umar katakan, tidak ada kata yang paling indah yang bikin saya gembira kecuali ketika Nabi katakan saya adiknya. Ya ukhayya la tansani fi du'aik. Apakah Nabi butuh dengan doa Sayyidina Umar bin Khattab? Gak perlu Nabi doa minta doa Sayyidina Umar. Masa Nabi minta doa kepada Sayyidina Umar? Kan gak logika itu. Tapi Nabi ingin tunjukkan kepada umat, kalian mestinya minta doa kepada orang yang akan pergi ke tempat-tempat yang mulia. Nah, bahkan Nabi sabdakan, wahai Umar, kalau kamu nanti hidup pada satu saat, lalu datang orang-orang dari Yaman, maka kalau ada di antara dia yang bernama Uwais Al-Qarni, mintakan dia supaya dia minta ampun buat kamu. Seorang sahabat nomor 2, nomor 3 setelah Nabi, disuruh minta doa kepada tabi'in. Memang mulia mana tabi'in dengan sahabat? Mulia sahabat. Kenapa suruh minta doa? Untuk menunjukkan kepada umat berhusnuzan dengan doa orang lain. Mengajarkan minta doa. Ini bukan minta doa, sudah diajak doa, malah nggak mau diaminkan. Bid'ah doa bersama. Belum dia baca lagi semua kita hadis sudah dibilang salah. Itu bukan permasalahannya. Maaf, terlalu panjang. Yang kedua, menzalimi. Menzalimi itu
termasuk perasaan, tapi bukan dalam konteks yang tadi. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimas shalah wa yu'tiz zakah wa yasumar Ramadan. Maka siapa saja yang melakukan hal-hal tersebut faqad asama minni damahu wa 'irdahu. Berarti dia telah menjaga, menyelamatkan darahnya dan harga dirinya. Berarti harga diri itu termasuk. Buktinya apa? Kalau kita tuduh wanita baik-baik, bukan wanita, kita tuduh wanita atau laki-laki baik-baik berzina, maka kita hukumannya 80 kali cambuk. Begitu besar harga diri bagi orang muslim. Lalu kita cemarkan harga dirinya dengan kita fitnah, berarti kita menzaliminya. Kita sakiti perasaannya dengan caci makian, berarti kita menzaliminya. Supaya tidak menzalimi, maka Nabi bersabda, kalau kamu mau beli buah dan kamu tidak bisa bagi ke tetangga, masukkan ke rumahmu secara diam-diam. Kok sampai begitu arahannya? Supaya tidak menyakiti perasaan tetangga. Kalau kamu mau bikin sop, banyakin kuahnya. Nah, sekarang konteksnya dia tidak terima dilamar, itu tidak masuk. Nah, oh, saya nggak boleh menzalimi dia, harus terima lamarannya. Itu nggak bisa. Itu babnya panjang. Nah, panjang babnya, karena itu adalah tujuan hidup bagi seseorang. Kamu salamar, nggak mau, kamu zalim, nggak bisa. Khair, insya Allah. Walaupun dia sampai bunuh diri sekalipun, itu bukan kita yang salah. Dia yang salah kenapa bunuh diri. Oh, kamu sudah bunuh dia, gara-gara kamu tolak, akhirnya dia gantung diri, minum baygon. Kamu zalim berarti, kamu pembunuh. Itu tidak masuk dalam pembagian yang kita maksudkan. Khair, insya Allah. Silakan. Ya Allah ya Karim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tanya, hadis Zahrul Mu'min Himman illa bihaqqi. Saya tanyakan, itu himan apa bentuk isimnya? Apakah itu khobar daripada Zahru atau khobar daripada kana yang ditakdir? Apa bentuk isimnya? Khair. Himman itu masdar. I'rabnya khobar pada Zahru. Nah, khobar? Khobar daripada Zahru. Nah, rafa. Apa khobar rafa? Tanda rafa dhamma yang ditakdirkan di atas ya alif maksurah. Boleh bertanwin? Boleh bertanwin karena dia enggak ma'rifah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau di Aceh dia senang debat begituan. Kalau antum belajar di Aceh nahwu sharaf atau di Darul Ulum kuno dulu, itu belum selesai itu, debat terus sampai selesai. Guru biarkan saja. Gurunya adu domba. Jadi himman itu adalah khobar, hukum khobar rafa. Tanda rafa dhamma yang ditakdirkan di atas alif karena dia adalah isim maksur. Isim maksur kalau tidak bertanwin maka tidak ma'rifah, maka boleh bertanwin. Himan sama dengan fatan. Fatan itu ma'rifah nasa atau marfu atau makhfud. Fatan. Hah? Marfu masuk makhfud? Enggak tahu karena belum ada i'rabnya. Tapi kalau hadza fata Musa isim apa? Maksur. Yang melarang tanwin apa? Alif lam atau ma'rifah? Alif lam. Nah, alif lam yang melarang tanwin, bukan
bukan ma'rifah. Tapi contoh yang di kayak dibagikan 2015 pakai al ja'a Musa. Apa? Ja'a Musa Musa itu. Nah, karena Musa itu isim ma'rifah, dia nggak boleh beralif lam. Isim alam tidak boleh beralif lam. Isim beralif lam tidak boleh bertanwin. Tapi isim ma'rifah yang tidak beralif lam, siapa melarang tanwin? Nah, ada yang boleh bertanwin, ada yang tidak boleh. Nah, khair, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang puasa di bulan Rajab, Ustaz. Kemarin saya ada lihat video, katanya puasa di bulan Rajab itu dengan dalil yang selama ini kita dengar itu bid'ah asal. Tolong penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca hadis-hadis tentang fadilah puasa bulan Rajab secara khusus, itu bukan bid'ah tapi hadis dhaif. Jadi ulama katakan tidak ada hadis sahih yang berbicara tentang fadilah puasa bulan Rajab secara khusus. Lalu kenapa ulama menganjurkan puasa bulan Rajab atau membiarkan orang-orang untuk puasa di bulan Rajab? Karena masuk dalam hadis am. Apa hadis amnya? Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk memperbanyak ibadah, termasuk puasa, termasuk sedekah, termasuk salat sunat pada ashurul hurum, pada bulan-bulan haram. Lalu Nabi riwayatkan dalam hadis yang ashurul hurum, Allah SWT menciptakan 12 bulan, minha arba'atun hurum, diantaranya 4 bulan haram. Nabi sabdakan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajabu Mudar baina Jumadai. Nah, jadi ada bulan baina Jumadai wa Sya'ban. Jadi bulan haram itu dianjurkan memperbanyak ibadah. Bulan haram kata Rasul adalah mulai pada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian satunya lagi Rajab Mudar. Ada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi hadis umum itulah yang jadi dasar bagi ulama memperbanyak ibadah. Ya, puasa termasuk bagian ibadah. Salat termasuk bagian ibadah. Kalau sekiranya seseorang duhanya 2 rakaat, bulan Rajab dia tambah jadi 6, bid'ah? Tidak, dia menerima seruan Nabi memperbanyak ibadah. Biasanya sedekah Jumatnya 10.000, tapi karena datang bulan Rajab 20.000, mengambil seruan daripada hadis Nabi SAW. Biasanya dia puasa Senin Kamis, tapi karena Rajab dia puasa setiap hari, berarti menerima seruan baginda Rasul SAW. Jadi hukum di dalam syariat Islam tidak boleh berpatokan kepada khas saja. Setiap sesuatu yang terpayungi dengan dalil am, maka dia adalah perkara yang masruh, yang disyariatkan. Setiap yang terpayungi dengan dalil am itu bagian daripada yang disyariatkan. Nah, itu dalil untuk berpuasa di bulan Rajab, hadis am. Khair insyaallah. Terakhir, ya Allah, astagfirullah ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal saya mengenai penjelasan yang kemarin, Ustaz, yang pertama mengenai penjelasan tentang Habib, Ustaz. Terus yang kedua mengenai wanita yang
auratnya terbuka ketika sholat, itu apakah ketika sholat di masjid di antaranya telapak kakinya terbuka bisa? Kalau seandainya sholatnya di rumah, di kamarnya dan tidak sengaja terbuka, nggak ada yang menegur, gimana Ustaz? Jazakumullah khair. Tentang Habib mana bang? Habib Sufi. Mengenai keturunan Rasulullah itu, rasanya yang saya dengar kemarin itu biasanya bahwasanya garis keturunan Islam itu mengikuti jalur laki-laki, sementara keturunan Rasulullah tidak ada yang laki-laki. Berarti berdasarkan itu mereka katakan tidak ada Habib-Habib itu. Ya. Nah, ini pendapat hari ini, nggak ada Habib-Habib. Tidak ada keturunan Nabi SAW. Jadi nggak ada Habib. Kata mereka, bukan kata saya, kata mereka. Logikanya betul. Dalil amnya betul. Apa dalil amnya? Setiap nasab keturunan seseorang kan menurut jalur laki-laki. Sementara Nabi tidak punya anak laki-laki. Wa ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu ayah daripada laki-laki di antara kalian. Memang anak Nabi ada yang laki-laki, Sayyidina Qasim, sehingga disebut Nabi SAW Abi Qasim. Sayyidina Ibrahim daripada istri beliau Maria Al-Qibtiyah. Tapi semuanya meninggal sebelum balik, maka tidak disebut dengan rijal. Berarti Nabi tidak punya anak laki-laki. Sementara nasab keturunan diriwayatkan disambung menurut anak laki-laki. Berarti Nabi nggak punya keturunan. Itu pengetahuan secara umum iya. Tapi dalam syariat Islam ada yang namanya khususiyatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat hanya khusus buat Nabi saja, tidak berlaku untuk umat. Di antaranya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri 11, 9 hidup dalam waktu yang sama. Bagi umat, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Allah SWT berfirman, wa mra'atan wahabat nafsaha lak. Nabi boleh saja menerima wanita menjadi istrinya, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi. Pernah kejadian dalam satu kejadian, ketika Nabi duduk dalam satu majlis, datang seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, wahabtu nafsi lak. Saya berikan diri saya untuk Tuhan Rasul. Tapi Nabi nggak minat waktu itu. Maka berdirilah salah seorang sahabat yang tidak punya baju, hanya punya sarung saja, mengatakan, ya Rasulullah, in lam yakun laka biya haja fazawwijini. Kalau kamu nggak butuh, wahai Rasul, kawinkan saja dengan saya. Itu kata sahabat yang punya sarung saja. Itu bab nikah, jadi kita nggak bahas. Jadi yang dibahas di situ, wanita memberikan dirinya kepada Nabi. Lihat sambungan ayatnya apa? Apa sambungan ayatnya? Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus buat kamu wahai Muhammad, enggak boleh buat orang beriman. Nanti ada wanita bilang, ya Ilyas, waktu nafsi lak. Dia katakan qabil tu enggak boleh, haram. Karena Allah dah katakan apa? Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus buat kamu wahai Muhammad, tidak bagi orang beriman. Salat duha wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, puasa Senin Kamin wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melakukan puasa wisal. Apa puasa wisal? Nabi tidak sahur, tidak buka dalam 3 hari berturut-turut. Sahur enggak, buka enggak. Lalu sahabat pun melakukan puasa wisal karena ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu,
jangan kalian buat puasa wisol. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, anta tuwasilu, engkau buat puasa wisol, masa kami enggak boleh? Apa kata Nabi? Walakinni yasrabuni rabbi wa yaskini rabbi wa yut'imuni. Tuhanku langsung memberi minum dan makan kepadaku. Puasa wisal itu nggak boleh hukumnya dalam syariat Islam, tapi Nabi kok boleh? Itu khusus buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minum darah apa hukumnya? Haram, najis. Tapi ketika Nabi berbekam, darahnya diminum oleh pembantunya. Apa kata Rasul? Haram. Apakah haram? Tidak. Orang yang berkumpul darahku di dalam jasadnya, dia haram masuk neraka. Beda Rasulullah dengan kita. Jadi ada khususiat. Kalau mau baca secara lengkap, baca kitab karangan Imam Hasan Al-Basri tentang khususiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah nasab Nabi diturunkan lewat anak wanita beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, lewat Sayyidina Hasan dan Husain. Akhirnya pada hari ini ada keturunan Rasulullah. Bukankah kita membaca ayat Al-Quran yang berbunyi kulla as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak minta upah kepada kalian atas dakwah yang saya sampaikan, tapi yang saya minta adalah mawaddatan fil qurba. Kamu cintai keturunan saya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, orang yang selamat di sirat adalah orang yang mencintai ahli baiti. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, alaikum maaf, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalian saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya enggak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dua pusaka tersebut? Kitab Allah, kemudian wa itsrati. Oh, kami enggak pernah dengan itsrati, yang kami dengar adalah sunnati, sunnahku. Kalau kita tanya kepada ulama hadis, mana riwayat yang paling banyak? Yang paling banyak riwayatnya adalah wa itsrati, dan keluargaku. Nabi SAW bersabda, nanti akan muncul di akhir zaman seorang pemimpin yang akan kalian ikuti, walaupun merangkak di atas es sekalipun, di atas salju sekalipun, baiatlah dia. Dia namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan ayahku, dan dia dari keturunanku, yaitu Imam Mahdi Al-Muntazar. Siapa yang membantah adanya habaib, berarti dia tidak percaya dengan Imam Mahdi. Kalau dia tidak percaya dengan Imam Mahdi, keluar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalil yang diingat. Kalau dalil mungkin banyak sekali. Khair, insyaallah. Kemudian terbukanya telapak kaki bagi wanita membatalkan sholat, baik di masjid terbukanya atau di rumah, baik terbukanya sengaja atau tidak sengaja. Apakah kita wajib menutup aurat sedang sholat dalam ruangan yang gelap gulita, mati lampu? Wajib nggak menutup aurat? Boleh sholat telanjang tanpa pakaian? Kan saya nggak lihat aurat saya. Yang wajib itu bukan tidak terlihat aurat, tapi yang wajib itu adalah menutup aurat. Tapi ketika aurat kita sudah kita tutup tapi terlihat juga, batal nggak sholat? Batal nggak sholat? Kalau terlihat dari arah atas, batal. Kalau terlihat dari arah samping, batal. Kalau terlihat dari arah bawah, nggak batal. Nggak ada karpet di situ. Itu keramik mengkilat sekali. Dia pakai sarung. Nampak auratnya di bawah. Batal nggak salatnya? Ulama fikih katakan tidak batal. Kenapa? Dia sudah menutup aurat. Nah, dia sudah menutup aurat. Aurat itu wajib ditutup dari arah atas dan arah samping, tidak wajib dari arah bawah. Tapi ingat, Nabi SAW mengatakan, bumi tidak mendoakan orang-orang yang sholat tanpa celana.
Cukup insyaallah. Mohon maaf ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.